Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di channel ini lagi dengan uji korelasi SPSS. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi menggunakan SPSS. Nah, untuk yang pertama harus kita ketahui adalah uji korelasi. Apa sih uji korelasi itu? Nah, menurut sekarang tahun 2010, analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain dan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel yang lain. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus seorang peneliti sedang meneliti hubungan antara skor IQ mahasiswa dengan IP mahasiswa pada fisika dasar. Nah, kelas yang digunakan sebagai penelitian ini memiliki 31 subjek dengan data sebagai berikut. Yang pertama ini adalah skor IQ dan yang kedua ini adalah indeks prestasi untuk fisika dasar. Nah, pertanyaannya di sini, apakah terdapat hubungan antara keduanya? Di sini untuk melakukan uji korelasi kita akan menggunakan menentukan dulu dia termasuk parametrik atau non-parametrik. Nah, di sini skor IQ itu termasuk jenis data interval. Untuk IP fisika dasar ini juga termasuk interval. Mengapa seperti itu? Karena kalau IP di sini ini rentang antara nilainya itu sama, sedangkan kalau skor IQ di sini itu nilai nolnya itu tidak mutlak, sehingga dia termasuk data interval. Jadi keduanya ini data interval. Lalu apakah bisa langsung digunakan untuk parametrik uji yang kita gunakan? Belum tentu. Yang pertama, kita harus menentukan normality testnya. Di sini normality testnya itu kita peroleh sebagai berikut. Nah, pengambilan kesimpulan normality test sendiri dalam pengujian suatu data itu dikatakan normal apabila signifikasi itu lebih dari 0,05. Nah, dalam data yang diketahui di sini, sudah saya lakukan uji sebelumnya, itu datanya diketahui bahwa signifikasinya untuk IP fisika dasar itu tidak lebih dari 0,05, yang artinya data itu tidak terdistribusi normal. Nah, selanjutnya data itu diketahui bahwa signifikasinya itu normal. Kenapa kok normal? Karena di sini mendapat nilainya itu sebesar 0,836. Itu lebih besar dari 0,05. Nah, karena data IQ-nya normal, tapi data IP fisika dasarnya nggak normal, maka kita simpulkan itu di sini menggunakan alternatif yaitu yang non-parametrik. Non-parametrik apa yang digunakan di sini? Itu adalah kendal tahu. Alasannya mengapa? Alasannya karena kendal tahu adalah memenuhi asumsi tidak normal serta data yang berasal dari subjek yang sama. Jadi subjeknya tadi kan sama-sama mahasiswa ya. Nah, untuk pengujian SPSS-nya sendiri, itu kita langsung saja menggunakan data yang telah kita siapkan tadi. Yang pertama itu datanya dari Excel. Jadi kita sudah mempunyai 31 data yang telah kita ketahui tadi. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini langsung saja kita klik yang variable view. Di sini kita tuliskan sesuai kolom ini, skor IQ. Di sini untuk penulisannya tidak usah diberi spasi karena kalau diberi spasi itu jadi tidak bisa digunakan. Lalu yang selanjutnya kita isi dengan IP fisika dasar. Nah, sudah. Sekarang kita ubah measure-nya. Measure-nya ini kita ubah menjadi scale semuanya.
Nah, untuk yang label ini boleh diisi, boleh enggak, tapi di sini saya lebih memilih untuk tidak diisi. Nah, sekarang kita kopikan skor IQ ke SPSS-nya. Sini kita copy, terus kita paste. Nah, lalu untuk yang IP fisika dasarnya sama. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, di variabel view ini tadi desimalnya bisa kita atur dengan angka 2. Kenapa kok diatur di 2? Soalnya yang nilai indeks prestasi fisikanya kan koma nilainya, jadi menggunakan desimal. Lalu selanjutnya untuk melakukan uji korelasi kendal tahu, kita klik analisis, lalu correlate, dan kita pilih bivariate. Di sini untuk skor IQ dan IP fisika kita pindah ke variabel keduanya. Lalu di sini kita bisa memilih korelasi yang kita inginkan. Kita tadi kan akan melakukan korelasi kendal tahu B. Jadi yang persen ini nggak usah dicentang. Yang dicentang hanya kendal tahu saja. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk menampilkan hasil korelasinya. Nah, ini dia hasil korelasinya. Nah, selanjutnya dari hasil yang telah diperoleh ini bisa kita simpan dengan mengeklik icon berikut. Lalu, sekarang kita pilih mau disimpan di mana. Kita namai korelasi kendal tahu. Save. Nah, sekarang sudah tersimpan. Selanjutnya untuk interpretasi dari data yang kita peroleh akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penentuan kesimpulan uji korelasi, yaitu untuk memperoleh angka signifikasi yang baik, biasanya itu diperlukan ukuran sampel yang besar. Nah, di sini jika angka signifikasinya kurang dari 0,05, maka hubungan kedua variabel itu signifikan. Sedangkan jika angka signifikasi lebih dari 0,05, maka hubungan antar kedua variabel itu tidak signifikan. Nah, untuk data koefisien korelasi sendiri, di sini dibagi melalui beberapa kriteria, yaitu korelasi tidak ada, di sini 0, lalu 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah, dan lebih dari 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup, lebih dari 0,5 sampai 0,75 itu korelasi kuat, lalu lebih dari 75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, dan 1 artinya korelasi sempurna. Nah, di sini kita itu memperoleh data sebagai berikut. Untuk yang signifikasinya dulu. Signifikasinya diperoleh 0,06, yang artinya ini angka signifikasinya itu lebih besar dari hasil riset yang 0,05. Maka hubungan antara kedua variabel itu tidak signifikan. Lalu selanjutnya untuk korelasi koefisien sendiri diperoleh 0,257, yang artinya di sini lebih dari 0,25 dalam korelasi cukup. Lalu selanjutnya pengambilan kesimpulannya itu diperoleh dari pertanyaannya dulu. Tadi kan pertanyaannya apakah terdapat hubungan antara keduanya? Maka dari itu kita harus membuat hipotesis 0 dan hipotesis A-nya. Hipotesis 0-nya itu ada hubungan antara skor IQ dan IP fisika dasar. Lalu HA-nya adalah ada hubungan antara skor IQ dengan IP fisika dasar. Nah, di sini karena
signifikasinya diperoleh 0,061 yang artinya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, yang artinya tidak ada hubungan antara skor IQ dengan indeks prestasi fisika dasar. Lalu untuk menentukan korelasinya, itu korelasi yang terbentuk itu termasuk kuat atau lemah, itu melalui ini koefisien korelasi sendiri. Koefisien korelasinya itu diperoleh sebesar 0,257. Yang artinya apa? Artinya itu terdapat pada rentang lebih dari 0,25 sampai 0,5 dalam kategori korelasi cukup. Nah, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih telah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.